Ingat itu. Orang yang beribadah itu justru yang digoda setan, Mbak. Yang digoda iblis itu justru orang yang beribadah. Orang yang tidak beribadah, iblis, setan tidak pernah mau menggodanya lagi. Karena mereka sudah menjadi kawan seperguruan setan. Nggak digoda lagi, Pak. Bahkan kalau ada setan-setan yang menggoda orang yang tidak sholat, menggoda orang yang tidak puasa, bos setan marah. Apa kata bos setan? Bodoh kali kau, yang kayak gitu nggak usah kau goda lagi, itu udah memang kawan kita, katanya. Jadi bos marah. Yang perlu digoda itu yang sholat, yang bersedekah, itu digoda oleh setan. Jadi ingat itu, ada dua. Ada orang yang digoda setan, orang beribadah digoda setan, orang yang tidak beribadah tidak pernah digoda setan karena dia sudah masuk jadi setan. Nah, kita tinggal pilih, Pak. Kapan kita tidak bisa digoda setan? Ketika ikhlas. Ketika kita sholat ikhlas, setan mundur. Ketika kita puasa ikhlas, setan kalah. Ketika kita bersedekah ikhlas, setan lari tunggang langgang. Setan lari ketika kita beribadah ikhlas. Setan masih membuat jebakan ketika kita beribadah. Ingat, disinilah orang tasawuf bermain, Pak. Disinilah orang tasawuf itu mengaji. Bagaimana supaya ibadah kita bisa khusyuk, bisa ikhlas, bisa sabar, bisa syukur. Disitulah orang tasawuf. Bukan cuma mengerjakannya. Bukan sekedar sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah orang yang sholat, yang mereka lalai hatinya di dalam sholat, yaitu orang-orang yang ria di dalam sholat. Aduh, sholat saja masih celaka, sholat saja masih rugi. Itu kata Allah, rugi masih. Kapan kamu rugi sholat? Kalau hatimu lalai daripada mengingat Allah. Kalau kamu ria di dalam sholatmu, kamu masih rugi. Walau kamu kerjakan sholat banyak, walau kamu tidak tinggal dalam sholat. Dan masalah ria itulah yang dibahas di dalam tasawuf. Yang merusak sholatmu itulah yang dibahas dalam tasawuf. Sedangkan bagaimana tata cara sholat itu dibahas dalam ilmu fikih. Untuk siapa kamu sholat itu dibahas dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid membahas untuk siapa kamu sholat, karena siapa kamu sholat, itu dibahas dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu fikih dibahas tata cara kamu sholat. Nah, di dalam ilmu tasawuf dibahas bagaimana supaya hatimu jangan lalai dalam sholat. Nah, nggak bisa dipisahkan, Pak. Bagaimana hatimu supaya tidak lalai dalam sholat? Kenapa? Yang bisa melalaikan kamu dalam sholat salah satunya ria itu. Kamu kerjakan sholat, tapi kamu sangat ingin dipuji orang. Kamu kerjakan sholat, kamu sangat sedih kalau ada orang yang tidak memujimu. Itu yang mau dibuang. Kita tidak perlu dipuji manusia, tapi kita mau Allah terima ibadah kita. Maka disitulah tasawufnya mengajari. Apa kata Nabi? Awak gas-gas juga, awak pikir biar hilang batuk, ya rupanya tambah batuk. Boleh minum, Pak? Bu? Di situ. Jadi harus dibersihkan hatinya. Ria itu salah satu sifat majmumah. Sifat tercela itu ria. Ria sombong. Jadi ada 13, Pak, penyakitnya. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, ria, sombong, takabur, ujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. 13. Kalau ini ada dalam diri kita, nggak usah cerita sholat khusyuk, nggak usah cerita beramal ikhlas, nggak usah kita bisa sabar dalam musibah, nggak usah kita cerita bisa bersyukur dalam nikmat Allah, nggak usah cerita.
Hancur. Sampai-sampai dalam hadis kudusi Allah berkata, Nabi berkata, yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah syirik hopi. Mahwa syirik hopi ya Rasulullah? Riya di dalam hati. Jadi syirik ada dua macam, Pak. Syirik ada dua macam. Ada syirik jali, ada syirik hopi. Ada syirik nyata, ada syirik tersembunyi. Orang yang tidak sholat jelas syirik jali, nggak sholat. Orang yang nggak puasa jelas syirik jali, syirik nyata. Orang ke dukun percaya dengan cakap dukun jelas syirik jali, syirik nyata. Tetapi ada syirik hopi, syirik tersembunyi. Dia sholat tapi ria, syirik hopi. Syirik hopi. Dia beribadah tidak ikhlas, syirik hopi. Ini yang mau dibersihkan di dalam ilmu tasawuf ini. Bagaimana membersihkannya? Kalau ini sudah dibersihkan, lahirlah sifat mahmudah, sifat yang terpuji, Pak. Baru datang sifat terpuji. Jadi makanya saya bilang, Pak, kalau kita berselawat itu hakikatnya kita nggak berselawat kepada Nabi. Hakikatnya kita berselawat kepada diri kita. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang nggak pakai Sayyidina, jangan berantem. Sayyidina itu artinya penghulu, Sayyidina itu artinya pemimpin. Kalau nggak pakai Sayyidina bagus. Allahumma salli ala Muhammad bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad lebih bagus. Lebih enak didengar, lebih cocok, lebih pantas, lebih mulia Nabi Muhammad dengan kita sebutkan Sayyidina. Selawat atas penghulu kami, selawat atas pemimpin kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu arti Sayyidina. Kalau nggak pakai Sayyidina boleh juga selawat atas Muhammad, boleh. Mana lebih sedap didengar dengan telinga? Saya sajalah, nggak usah Nabi, saya sajalah. Siapa yang ceramah subuh tadi pagi di Masjid Al-Hikmah? Jamal. Betul nggak? Betul. Siapa yang ceramah subuh tadi pagi di Masjid Al-Hikmah? Ustadz Jamal. Mana lebih enak didengar di telinga? Ustadz Jamal. Tapi menurut Jamalnya itu, Pak, mimnya ada satu alif, Jamal. Itu artinya ganteng. Itu pula Abdullah Jamal, hamba Allah yang ganteng. Tapi kalau kalian sebutkan Jamal, mimnya tak ada alifnya, Jamal itu artinya onta, Pak. Anak onta. Sebab itu saya ceramah, ini datang bapak-bapak semalam di Masjid Ubudiyah. Apa kata bapak itu? Berarti kalau orang ganteng naik unta, Jamal. Iya bapak-bapak, soal begitu saya bilang, arti Jamal tuh jim mim alif lam itu Jamal, itu ganteng. Saya yang di situ. Kalau Jamal anak unta. Datang bapak itu, berarti Ustadz kalau ada orang ganteng naik unta, Jamal. Itu pula kata, Masya Allah. Iya Pak ya. Nah itu. Apakah selawat itu untung Nabi kita selawat? Enggak. Apakah Nabi rugi kalau kita tidak berselawat kepada dia? Tidak juga. Selawat itu untuk kita. Maka ketika kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apa kata Nabi? Man sholla alaihi wahdah sallallahu alaihi asra. Barang siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepada orang itu 10 kali. Kita yang dapat untung, Pak, dengan berselawat. Nabi nggak ada ngambil untung. Karena Nabi sudah selamat meski kita tidak berselawat kepadanya. Nabi tidak rugi karena kita tidak berselawat kepadanya. Artinya selawat kita kepada Rasul itu untuk kita untungnya, bukan untuk Nabi untungnya. Untuk kita. Dia tak ambil untung. Ya. Nah ini ditanya orang lagi. Ini wirid nih, di sini kan ada juga wirid. Bapak-bapak ada Pak ya? Ada biasa malam Jumat ya. Malam Jumat ada wirid. Kan ada 2 orang membawa tahlil nih. Kadang ada yang pakai pa'lam, kadang tidak. Kan itu kan? Abdullu dzikri la ilaha illallah. Tidak pakai pa'lam. Ada yang pakai pa'lam. Abdullu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang memakai pa'lam, yang tak pakai pa'lam menyerang yang pakai pa'lam. Sebenarnya dua-dua betul, Pak.
Nah, itulah enaknya ngaji. Yang tidak pakai Pak Lam, Abdullu dzikri la ilaha illallah tanpa Pak Lam itu hadis. Ucapan Rasul yang tidak pakai Pak Lam. Itu hadis. Betul memang. Jadi kalau ada orang bilang, nggak ada Pak Lam, Nabi cuma bilang Abdullu dzikri la ilaha illallah. Itu betul. Tapi jangan salahkan orang yang pakai Pak Lam. Karena Pak Lam itu firman Allah. Nah, di sini ngaji tuh. Ini orang banyak nyalahkan, baru tahu satu, nyalahkan yang lain. Dia belum tahu yang lain. Karena satu ilmunya salah. Jadi saya ingatkan, yang tidak pakai Pak Lam itu hadis. Dalam matan-matan hadis memang Rasul tidak pakai Pak Lam. Abdullu dzikri la ilaha illallah. Itu betul. Kamu punya itu tidak salah, tapi salahnya kamu nyalahkan orang yang pakai Pak Lam. Padahal Pak Lam ada dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Di situ yang pakai Pak Lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ada di dalam surat Muhammad 9. Buka. Jadi kan sama betul, Pak. Jadi kalau itulah gunanya ngaji, supaya luas wawasan kita. Jangan baru dengar satu ustadz, sudah hebat kali kita salah semua. Nggak ada pakai Pak Lam, nggak ada pakai Pak Lam, nggak ada pakai Pak Lam. Kau bukan nggak ada, kau yang belum baca. Tolol. Malah juga. Awak kadang-kadang muaknya kali ini, Pak. Baru belajar sikit, salah semua amalan orang. Dia nggak, yang pakai Pak Lam betul, yang nggak pakai Pak Lam betul. Kan enak kalau ngaji sama Ustadz Jamal tuh. Betul semuanya. Benar semuanya, nggak ada salah itu. Yang pakai Pak Lam Quran, yang tidak pakai Pak Lam hadis. Ngapain kita ribut? Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad 19. Jadi nanti Bapak gitu, Pak. Kalau saya dulu sebelum tahu ini, betul juga saya pikir, iya, hadis-hadis saya baca semua Abdullu dzikri la ilaha illallah tanpa Pak Lam. Maka saya pun ikutlah tanpa pakai Pak Lam. Belakangan saya buka Qur'annya, oh ada Pak Lam di sini rupanya. Sekarang saya balik lagi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu. Ternyata dua-dua betul. Yang enggak betul kan yang enggak zikir. Yang pakai Pak Lam betul, yang enggak pakai Pak Lam betul. Yang enggak betul itu yang enggak zikir. Sama kayak kita, yang pakai usoli berantem sama yang enggak pakai usoli, yang menang yang enggak soli, yang enggak sholat. Berantem yang pakai kunut sama yang enggak pakai kunut, yang menang yang enggak sholat subuh. Mantap awak, menang awak. Tengok tuh yang sholat subuh pun berantem. Nah, iya kan? Nah, jadi maksud saya, disitulah kita belajar tasawuf tuh lebih luas. Kita nggak lihat amalan johir orang, Pak. Yang perlu sama kita tuh amalan johirnya menyangkut amalan batinnya. Itu yang paling perlu sama kita. Nah, disitulah tasawuf tadi dia menyangkut masalah hati, masalah batin. Ini perlu. Karena kata Nabi pun al ilmu ilman, ilmu itu dua. Yang pertama ilmu itu fi qalbi, yang kedua ilmu itu ala lisan. Ada ilmu dalam hati, ada ilmu dalam lisan. Dan ilmu tasawuf, ilmu usuluddin itu ilmu hati kita, batin kita dalam sholat. Nggak bisa ditinggalkan. Itulah ruh ibadah. Jadi ruh ibadah itu zikir. Bisa dalam bentuk ikhlas, bisa dalam bentuk sabar, bisa dalam bentuk syukur, bisa dalam bentuk khusyuk. Itulah zikir. Jadi orang yang sholat tidak dengan ilmu tasawuf, sholatnya tidak punya ruh, sholatnya tidak punya jiwa, sholatnya mati. Kalau tidak ada khusyuk di dalamnya, mati sholat itu. Tidak ada ikhlas dalam ibadahnya, mati. Apa tanda orang ikhlas? Nah, penutup. Tanda orang ikhlas dalam ibadah. Kita nggak bisa bilang aku ikhlas kalau ibadah. Belum. Ikhlas dalam ibadah itu tandanya amalan sunnahnya lebih banyak daripada amalan fardunya, Pak. Itulah tanda orang ikhlas. Tanda orang ikhlas dalam sholat, sholat sunnahnya lebih banyak daripada sholat fardunya. Baru dia ikhlas dalam sholat. Tanda orang ikhlas dalam puasa, puasa sunatnya lebih banyak daripada puasa wajibnya. Masuk dia ikhlas. Itu baru kewajiban. Disitulah tanda ikhlas.
Insya Allah orang yang belajar tasawuf nih bisa ikhlas. Sampai-sampai dalam doa pun dia ikhlas. Kalau orang, jadi ada dua orang macam berdoa. Yang satu dia menyerahkan dirinya kepada Allah dalam doanya, itulah orang tasawuf. Yang kedua, orang yang memaksa Allah dalam doanya, itulah orang awam dan itulah orang zolim. Berdoa memaksa Allah. Sedangkan hakikat doa itu bukan memaksa Allah. Hakikat doa itu kita berserah kepada Allah. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman dan takwa, matikan aku dengan mati husnul khotimah, mati yang baik ya Allah. Matikan aku dengan kalimat akhir la ilaha illallah, ampunkan dosaku ya Allah. Ya Allah, jadikan aku hamba yang soleh ya Allah. Semakin tua semakin taat ya Allah. Semakin tua semakin bermartabat ya Allah.